Internet saya tidak stabil, Pak Puspo. Halo. Monggo Bu Ita. Nggih. Stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian dari seluruh penjuru Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati teman-teman pengurus dan juga panitia untuk English Camp ini. Yang kami hormati juga seluruh peserta dari MGMP Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dalam kegiatan ini kita bisa berkumpul meskipun hanya secara online, secara daring dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang ada di tempat panjenengan masing-masing. Setidaknya panjenengan meluangkan waktu untuk mensukseskan salah satu program kerja MGMP kita yang tercinta ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita yang akan kita laksanakan hari ini. Untuk acara yang pertama, check-in dan pengisian daftar hadir. Jadi dimohon kepada siapapun panjenengan yang belum melaksanakan presensi, link presensi sudah di-share di obrolan grup. Silahkan nanti langsung mengisi di Google Form yang sudah disediakan. Yang kedua nanti ada pembukaan. Yang ketiga, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan disiapkan oleh Pak Puspo nanti. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, the one and only, Pak Chen. And then pemaparan rencana pelaksanaan kegiatan English Camp 2023 yang akan disampaikan oleh Pak Wahid. Setelah itu ada tanya jawab yang akan dipandu oleh Bu Umi dan yang terakhir kesimpulan dan juga penutup. Langsung saja kita menuju ke acara yang kedua yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Kepada Pak Puspo kami persilahkan untuk mempersiapkan lagunya. Cukup mendengarkan saja deh Bapak Ibu.
Demikian tadi mendengarkan lagu Indonesia Raya sudah kita laksanakan. Kita lanjutkan ke agenda selanjutnya. Ada sambutan dari Bapak Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur kepada Pak Chen. Kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam First of all, let's thank Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of Him only, we finally get together here in the session of the presentation for the agenda of the English camp. Second of all, salawat and salam always be with our great noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in the end of the day that we expect for his guidance in the end. Respectable for all the committees and everyone who have already provided your time to attend in this kinds of online session. On behalf of the English Teacher Association of East Java, first of all, I'd like to express my gratitude for all of you who have already provided your time for this online session. Second of all, we would like to inform you, we would like to share to you anything regarding to the program, namely the English camp. So for sure, I'd like to put such kind of emphasis, and therefore to make everything for sure, and I'm afraid that my English is not really convincing, and somehow for some part of my presentation or some part of my speech, I'd like to say in Bahasa Indonesia. Everyone, we set this truly based on what we had, we call it as rapat kerja. So the thing that I'd like to emphasize, the thing that I'd like to say from the very beginning is that we do this not based on what we plan as the committee, but somehow we also had your agreement. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita laksanakan ini, English Camp yang sedianya mestinya bulan ini di Oktober kita rencanakan, somehow karena memang padatnya acara, what we can manage, apa yang bisa kita lakukan, finally we set that in November. Bapak Ibu, tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, agenda English Camp atau agenda seluruh rangkaian yang kita upayakan dari mata program sebelumnya, tentu kita sudah memulai prosesnya bersama-sama yang diawali dengan rapat kerja. Oleh karenanya Bapak Ibu, satu hal yang pasti bahwa ketika ini diamanatkan di rapat kerja, kami di pengurus berusaha semaksimal mungkin mencoba untuk mengoptimalkan semua sumber daya manusia yang kita miliki untuk menjalankan amanah yang telah Bapak Ibu percayakan kepada kami. Tentu dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami tetap berupaya sebagaimana apa yang bisa kami lakukan. Menyambung masalah itu, tentu kami tidak bisa berjalan sendiri, tentu kami tidak bisa melaksanakan ini hanya dengan sumber daya yang kami miliki keenam ini. Somehow apa yang sudah kita sepakati itu akan bisa berjalan lancar, akan bisa menjadi satu prasasti kita bersama-sama, manakala bentuk dukungan real Bapak Ibu semuanya itu juga ada. Bentuk dukungan itu tidak berhenti di forum sesi online ini,
Lebih dari itu adalah partisipasi Bapak Ibu, partisipasi delegasi dari masing-masing kabupaten kota atas prakarsa kegiatan yang telah disepakati. Bapak Ibu semuanya, kita memaknai English Camp adalah sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi peserta didik kita di seluruh Jawa Timur dalam upaya belajar bahasa Inggris, bersilaturahmi, memperkuat koordinasi, menjadi salah satu bagian role model belajar bahasa Inggris. Oleh karenanya Bapak Ibu sekali lagi berharap sekali dengan penuh penandasan bahwa nanti sebagaimana yang diamanatkan oleh Raker itu, mari kita support dan kita dukung bersama-sama. Nah, bentuk dukungan itu tidak hanya sekali lagi berhenti di sesi online ini. Lebih dari itu, bagaimana Bapak Ibu selaku ketua atau selaku orang yang ditunjuk oleh ketua atau siapapun on behalf of your organization, jadi sebagaimana yang telah diamanatkan dari masing-masing kabupaten kota, mohon berkenan nanti untuk benar-benar mengupayakan sedemikian rupa bagaimana partisipasi atas kegiatan ini nanti bisa terwujud. Bapak Ibu, dengan segala tantangan, dengan segala kondisi yang ada di masing-masing kabupaten kota, tentu itu menjadi bagian proses pendewasaan kita bersama-sama untuk menjadi satu kesatuan bagian dari organisasi. Oleh karenanya Bapak Ibu sekali lagi harapan kami bentuk sukses ketercapaian semua program-program yang kita miliki adalah karena Bapak Ibu semuanya. We are nothing without all of you, gitu ya. Tapi Pak Puspo tidak perlu meneteskan air mata begitu karena kalimat ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, singkat itu yang dapat saya sampaikan. Secara khusus sekali lagi perlu saya tandaskan bahwa bentuk realisasi atas apa yang Bapak Ibu amanahkan kepada kami adalah partisipasi nyata dalam kegiatan yang telah kita susun sedemikian rupa. Bapak Ibu, segala bentuk kekurangan, segala bentuk apa yang masih menjadi berbagai kekurangan di sisi kami, tentu itu juga bagian dari proses pembelajaran di kami. Namun demikian sekali lagi jangan jadikan ini sebagai celah untuk semakin melemahkan, tapi justru jadikan itu untuk memberikan feedback kepada kami, kepada kita semuanya, karena kita adalah satu bagian keluarga yang sama untuk membuat bagaimana organisasi MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur semakin kredibel, moving forward credibly moving forward. That's all what I can say, Bu Ita. Thank you very much. Finally, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chen. Demikian tadi sambutan dari Pak Chen yang pada intinya adalah bahwa kita semua di sini mempunyai andil yang luar biasa dalam memajukan MGMP Provinsi Bahasa Inggris SMA yang menjadi milik kita bersama. Jadi di sini bukan hanya pengurus, kami berenam yang bertanggung jawab atas suksesnya skala program yang sudah direncanakan dengan panjenengan di awal tahun, tapi kita semua mempunyai andil untuk mensukseskan segala macam kegiatan yang sudah kita rencanakan bersama-sama. Demikian jadi Bapak Ibu. Lanjut kita masuk ke acara inti, ada pemaparan terkait rencana kegiatan yang akan kita lakukan dalam waktu dekat, yaitu mengenai English Camp yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia kita, Bapak Wahid Maulidi. Pada beliau kami persilahkan. Silakan Pak Wahid. Baik, terima kasih Ibu Ita selaku MC atau moderator pada rapat koordinasi pada malam hari ini bersama dengan seluruh Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang terhormat
Bapak Mohkusen MPD selaku Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati seluruh pengurus 6 orang dan 38 ketua atau perwakilan dari Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Untuk kegiatan berikutnya yang perlu digarisbawahi bahwasannya kegiatan ini adalah hasil dari koordinasi kita pada saat raker di awal tahun 2023 sehingga muncullah ide-ide English Camp ini layak untuk diadakan seperti itu Bapak Ibu. Mengingat hal tersebut, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mensukseskan acara English Camp tersebut sehingga apa-apa yang menjadi bahan pikiran kita, ide itu bisa berjalan dengan lancar dan semestinya seperti itu. Nah, acara English Camp ini minta tolong kepada Bapak Puspo untuk menampilkan share screen karena tadi agak sedikit terlempar beberapa kali Bapak Ibu. Nun sewu nggih. Halo? Oke, lanjut Pak Wahid. Kami masih mendengar panjenengan. Oh, nggih. Minta tolong untuk share screen kan Pak Puspo. Pak Puspo di Bahan mute. materi. Halo, Pak Puspo. Pak Puspo masih mute. Yang mana Pak Wahid? Yang dikirim di WA grup Pak Puspo. Oh begitu, sebentar. Nggih. PDF, langsung format PDF-nya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu share screen dari Bapak Puspo, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang dari kegiatan English Camp ini. Sebelumnya, kita seringkali mengadakan kegiatan yang target utamanya adalah Bapak Ibu guru Bahasa Inggris SMA se-Jawa Timur begitu nggih. Nah, untuk Ini kali ini, nggih, boleh Pak Puspo. Itu langsung di Canva nggih? Ya, boleh. Nah, kali ini kami ingin sekali menyentuh peserta didik panjenengan semua, istilahnya adalah siswa-siswi panjenengan semua untuk ikut merasakan relasi di luar kabupaten kotanya sendiri gitu. Karena yang kami pahami bahwasannya guru-gurunya seringkali keluar kota mengadakan kegiatan pertemuan bersama dengan teman-teman dari kabupaten kota yang berbeda-beda sehingga untuk kali ini kami ingin sekali peserta didiknya yang juga ikut aktif. Jadi gantian tuh, tidak hanya Bapak Ibu gurunya yang aktif di tingkat Jawa Timur, tapi juga peserta didiknya atau siswa-siswi putra-putri panjenengan semua. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan English Camp pertama atau ke-1 tingkat SMA se-Jawa Timur ini akan kami adakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 November 2023, yaitu keliru. selama 3 hari 2 malam. Keliru ya berarti. J. Lanjut ke bawahnya Pak Puspo. Untuk pelaksanaannya mungkin bisa diperbesar sedikit. Oh, J. Oke. Terima kasih. Sip. Baik. Untuk tahapan pelaksanaannya, yaitu pada malam hari ini, tepat tanggal 25 Oktober, yaitu sosialisasi English Camp terhadap seluruh
captaincy atau ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, atau yang mewakili dari masing-masing kabupaten kota. Kemudian untuk timeline berikutnya, yaitu ada pendaftaran peserta yang akan dibuka pada malam hari ini, insya Allah nanti malam. Begitu, nggih. Yaitu tanggal 25 Oktober sampai 17 November. Jadi akan banyak waktu untuk memilih peserta atau siswa kita mana yang berkenan hadir. Begitu Bapak Ibu. Kemudian lanjut sedikit Pak Puspo ke bawah sedikit. Untuk pendaftaran peserta itu wajib mengirim tiap-tiap kabupaten kota dengan 5 peserta. Jadi masing-masing kabupaten kota, MGMP kabupaten kota mendelegasikan minimal 5 peserta seperti itu. Kemudian untuk timeline berikutnya yaitu ada technical meeting bersama dengan seluruh peserta, termasuk nantinya kami juga akan ada di situ para pendamping dari 38 kabupaten kota juga, yaitu yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2023. Dan yang terakhir yaitu akan ada dilaksanakannya camping time gitu ya, atau English Camp-nya yaitu tanggal 24 sampai 26 November 2023, tepatnya di Trawas Mojokerto Bapak Ibu. Nah, gambarnya perlu diedit Pak Wirawan. Oke, nanti Pak Wirawan. Untuk registration fee-nya yaitu 400.000 per person, jadi 400.000 per orang Bapak Ibu untuk 3 hari 2 malam. Kemudian pendaftarannya bisa dilakukan melalui link bit.ly/pendaftaran English Camp ke-1 di tahun 2023. Kontak personnya langsung ke Mr. Wahid sendiri dan Mr. Puspo. Ke bawah sedikit, lanjut ke bawah Pak Puspo. Nah, ini nggih Bapak Ibu. Berikutnya fasilitas peserta dengan nominal 400.000 3 hari 2 malam itu, yang pertama peserta akan mendapatkan t-shirt yang berlogo atau beridentitas English Camp seperti itu. Kemudian ada ID card, kami buat lanyard yang seperti itu, ada gambar-gambarnya, full printing Bapak Ibu ID card-nya nanti. Kemudian peserta seluruhnya akan mendapatkan sertifikat dan makan juga 6 kali makan. Jadi makannya 6 kali. Jumat malam, kemudian hari Sabtunya 3 kali, dan hari Minggunya itu 2 kali, pagi dan siang, lunch seperti itu. Kemudian ada apa lagi sih Pak Wahid yang membuat seru dari English Camp ini? Pada English Camp ini kami ingin peserta panjenengan semua itu mempunyai wawasan dan pengalaman bahwasannya ternyata seru ya berbahasa Inggris dengan teman-teman dari kabupaten kota lain begitu. Sehingga nantinya mereka punya relasi dengan teman dari luar kabupaten kota sendiri gitu. Relasinya tidak hanya sekedar saling menyapa, bagaimana kabarnya, oh begitu saja, hanya seperti itu saja, tidak. Karena nantinya di kegiatan English Camp ini akan ada beberapa kegiatan yang akan membuat pengalaman ini lebih berarti dan bisa dikatakan tidak akan terlupakan begitu. Karena kemungkinan gitu ya, bisa saja English Camp ini hanya diadakan di tahun ini saja atau 2 tahun 1 kali seperti itu. Nanti kita ketemu di raker berikutnya Bapak Ibu nggih. Seperti itu. Nah, peserta juga nantinya akan ada materi atau kegiatan fun games juga,
kemudian ada leadership training. Nanti peserta juga kita akan berikan seperti apa sih menjadi cara menjadi seorang pemimpin atau pemimpin itu seperti apa, tapi kita akan membuat kegiatannya itu versi bahasa Inggris Bapak Ibu, begitu. Kemudian ada kegiatan art night performance gitu ya, art performance. Jadi setiap kabupaten kota nanti itu akan menampilkan pertunjukan yang basicnya adalah bahasa Inggris. Yang berikutnya ada outbound, yang selanjutnya ada scavenger hunt, kemudian ada ice breaking. Maaf kurang E-nya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada introduce your team, di mana introduce your team ini nanti akan ada di malam pertama, gitu ya. Nanti akan ditunjukkan rundown kegiatannya Bapak Ibu. Introduction itu, introduce your team itu adalah introduction of kabupaten kota masing-masing, begitu. Kemudian ada Saudit Laut, kemudian peserta nantinya akan dipilih 3 terbaik putri dan 3 terbaik putra. Kemudian dari kepanitiaan akan memilih kabupaten kota terbaik juga, sehingga nantinya akan bisa bawa pulang tuh piala atau trofi terbaiknya seperti itu. Oh, kita pernah mengadakan English Camp, kita dapat juara nih. Jadi kegiatan English Camp ini awalnya atau dasarnya itu memang apa ya? Kami ingin buat back to nature gitu. Jadi kita sering tuh mengadakan kegiatan di hotel ini, hotel itu kan begitu Bapak Ibu. Nah, yang sekarang atau kali ini kami ingin mengajak para Bapak Ibu yang mewakili nanti, karena kami juga akan membuka pendaftaran untuk pendamping dari 38 kabupaten kota untuk ikut mendampingi putra-putrinya juga. Karena yang kami harapkan dari MGMP kabupaten kota nanti ikut mendampingi juga peserta didiknya atau anak didiknya nanti berkegiatan di sana. Nah, kemudian Bapak Ibunya nanti ngapain? Bapak Ibunya nanti ikut menjadi bagian dari kepanitiaan nanti dalam apa ya istilahnya ya, membantu jalannya kegiatan bersama dengan panitia tim SC dan tim OC seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian peserta nanti tinggal di mana Pak Wahid? Di villa gitu ya, namanya di Villa Pertiwi untuk kemudian kita apa ya di villa ini namanya juga villa ya Bapak Ibu. Mungkin banyak sekali yang sudah pernah melaksanakan LDKS di villa, di mana kita kadang menyewa satu villa, kemudian kita bareng-bareng di situ dengan kasur bawah, namun dengan kegiatan yang sedemikian rupa seru, menarik, sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan pengalaman yang baru, tidak hanya apa ya di sekolahnya sendiri begitu. Yuk kita keluar. Nah seperti itu. Kemudian untuk fasilitas yang lain ada swimming poolnya Bapak Ibu villanya, dan juga ada outdoor education-nya juga tentu saja seperti itu. Next ke bawah lagi Pak Puspo. Nah, untuk timetable yang di hari pertama di jam 2 sampai jam 3 diharapkan sudah selesai pelaksanaan check-in, yang dilanjutkan dengan opening ceremony di sore hari, yaitu Jumat sore, begitu Bapak Ibu. Yang kemudian jam 5 sorenya ini sudah break time untuk melakukan aktivitas ibadah bagi yang beragama Muslim, begitu. Kemudian langsung acara dinner atau makan malam. Setelah makan malam, langsung akan ada persiapan untuk perkenalan masing-masing kabupaten kota, tentu saja dengan menggunakan bahasa Inggris. Mungkin dari kabupaten kota Blitar atau Tulung Agung nanti apa ya punya jargon-jargon tertentu sehingga keren tuh luar biasa gitu ya.
Dan Pak Puspo siap untuk memvideokan, memfotokan nanti, mendokumentasikan kegiatan tersebut, Bapak Ibu. Nah, kemudian di jam 22.30 sampai selesai ini sudah waktunya istirahat. Lanjut ke hari Sabtunya, Bapak Puspo. Keesokan harinya, beserta Bapak Ibu dan bareng-bareng semua dengan kepanitiaan sekaligus pendamping kabupaten kota, kita akan bangun pagi-pagi, kemudian menghirup bau rerumputan, menghirup udara segar di pagi hari, di Trawas begitu ya. Kemudian berikutnya kita olahraga bareng, happy-happy di situ ya. Setelah olahraga bareng nanti kita akan tahu tuh seperti apa nanti gerakannya Bu Oli yang super ekstrim gitu ya, yang super duper nanti ada Bu Oli juga, ada Mr. Wahid juga, ada Bu Ririn, ada Bu Iva, ada Pak Puspo, ada Bu Nunu juga nanti. Wah, seru sekali di sini gitu. Kita udah pernah senam bareng loh Bapak Ibu ya gitu. Nah, di sini momen-momen serunya di sini begitu. Kemudian jam 7 ini ada makan atau sarapan pagi dulu gitu ya. Di sela-sela do the sport atau setelah olahraga senam begitu ya, nanti insya Allah akan ada ice breaking nanti dari pemateri yang dilanjutkan dengan sarapan pagi. Nah, setelah sarapan pagi jam 8-nya, ini saya tulis yang poin-poin pentingnya atau materi-materi pentingnya ya Bapak Ibu ya. Eh kenapa namaku disebut Bu Nunu? Jam 8-nya itu ada materi shout it loud, jadi teriakkan begitu ya. Di sini adalah hasil dari grouping atau pengelompokan secara acak atau random dari masing-masing peserta panjenengan. Jadi dari masing-masing peserta panjenengan itu kami acak, kami pisahkan, misalkan Kabupaten Kota Malang, 5 orang yang dikirim, kita pecah. Kabupaten Sidoarjo, kita pecah juga. Sehingga nantinya akan membentuk grup-grup baru. Grup-grup baru. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di jam berikutnya, jam 10, nanti akan ada materi tentang leadership training yang dilanjutkan dengan fun games dan English area. Di English area ini nanti peserta Bapak Ibu akan ada tugas, kemudian diberikan lembaran, di mana lembaran tersebut berisi format untuk diisi atau ditulis berdasarkan hasil dari berkenalan dengan teman lainnya dari kabupaten kota yang berbeda. Tentu saja kita akan mengaktifkan English area full di sini nanti Bapak Ibu. Yang jelas dari awal kegiatan English Camp ini nanti kita sepakati di awal ketika upacara pembukaan diusahakan peserta panjenengan nanti menggunakan bahasa Inggris meskipun terbata-bata Bapak Ibu. Kami tidak hanya ingin gitu ya, tidak hanya ingin yang harus gitu ya. Yang harus ikut peserta dari English Camp ini adalah siswa yang pinter bahasa Inggrisnya, yang sudah bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, cepat gitu ya. Speak fast gitu ya. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Karena harapannya atau tujuan dari kami adalah membuat peserta atau anak didik panjenengan itu berani untuk berbicara bahasa Inggris di luar meskipun itu nanti ada sedikit terbata-bata. Ya seperti kita dulu Bapak Ibu ya. Kita mungkin dulu Bapak Ibu begitu pertama kali mencoba untuk bicara bahasa Inggris itu tidak lancar banget, namun sekarang sudah lancar banget. Nah, seperti itu yang kita inginkan. Sehingga apa? Sehingga akan muncul sebuah relasi antara anak didik panjenengan dengan anak didik dari kabupaten kota lain di mana bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Meskipun itu tidak terlalu lancar banget. Yang penting tujuan dari komunikasinya sudah dapat begitu Bapak Ibu. Nah, ini sangat berharga bagi peserta Bapak Ibu gitu loh.
tentu saja juga nantinya dari peserta Bapak Ibu pastinya akan mempunyai aksen yang berbeda-beda, kemudian punya apa ya istilahnya kayak intonasi yang berbeda-beda ketika mengucapkan atau berbicara dalam bahasa Inggris. Lucunya dan serunya justru di situ. Tapi akan apa ya? Akan ada pengalaman yang berharga bagi peserta didik panjenengan. Nah, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita memberikan reward kepada anak didik kita untuk berkesempatan ikut di luar gitu loh, ikut merasakan seperti kita dulu waktu kuliah, ketika dulu waktu bersama atau belajar ngomong bahasa Inggris gitu loh. Yuk kita kasih kesempatan kepada anak didik kita gitu loh. Nah, berikutnya di sore harinya, di hari Sabtu begitu nggih, ada kegiatan yang namanya family building Bapak Ibu. Family building ini adalah sebuah kegiatan di mana masing-masing pendamping kabupaten kota gitu ya, atau 3 orang pendamping dari kabupaten kota nanti akan pegang grup, beberapa grup. Nah, grup tersebut akan dikumpulkan di suatu tempat atau spot-spot tertentu begitu ya. Kemudian akan kami arahkan untuk ini seperti parenting, family parenting Bapak Ibu. Menggali, tugasnya adalah menggali kelemahan dan kelebihan dari putra-putri panjenengan semua nanti. Kamu kenapa sulit ya? Ada masalah apa dalam berbahasa Inggris? Ada masalah apa di kelas, di sekolah gitu. Sehingga kita nanti di sana akan dianggap seperti bapak dan ibu atau keluarga bagi mereka. Nah, di sini parentingnya sangat kena banget begitu. Kita akan mengetahui siapa-siapa peserta kita yang apa ya istilahnya berani untuk bercerita tentang kehidupan sosialnya ketika di kelas bagaimana, karena terkadang ada tuh ketika di kelas mereka itu tidak berani untuk berbahasa Inggris begitu. Alasannya kenapa? Tapi ketika di luar bertemu dengan teman-teman yang lain juga mereka aktif banget tuh berbahasa Inggris meskipun terbata-bata, meskipun aksennya tidak terlalu lancar, meskipun pronunciation-nya juga ada sedikit-sedikit salah gitu. Tapi kenapa hal seperti itu terjadi? Nah, Bapak Ibu nanti para pendamping silahkan menggali itu semua gitu. Sehingga akan muncul relasi pluralismenya gitu. Pluralisme itu adalah berbeda gitu kan. Namun pluralisme itu berbeda. Berbeda itu lumrah Bapak Ibu. Yang tidak lumrah adalah yang membedakan. Gitu loh maksudnya. Jadi kita tanamkan kepada peserta, berbeda itu lumrah. Contohnya misalkan ada yang bisa ngomong bahasa Inggris lancar, ada yang tidak terlalu bisa, ada yang sangat tidak bisa lagi atau apapun itu lumrah gitu. Namun seberapa besar kemudian mencoba untuk lebih baik lagi, untuk lebih apa ya, mencoba lagi, lebih kerja keras lagi seperti itu. Jadi kita akan menanamkan rasa percaya diri kepada siswa untuk ayo kamu pasti bisa gitu loh. Ini waktunya Bapak Ibu gitu loh. Karena saya merasa juga bahwasannya ketika saya fokus mengajar kemudian apa ya istilahnya sepertinya kurang begitu, kurang dalam hal mendidik siswa-siswi kita gitu. Nah ini waktunya gitu ya. Berikutnya, acara berikutnya di malam harinya itu akan ada kegiatan art night performance atau bisa disebut dengan pentas seni. Namun pentas seni ini basicnya adalah berbahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi ANP kita bisa sebut dengan ANP ini adalah penampilan dari kabupaten kota lagi dengan waktu 5 menit. Sama seperti tadi yang introduce your team, introduction of kabupaten kota masing-masing, itu waktunya per penampilan atau per kabupaten kota itu adalah 5 menit Bapak Ibu.
Dan kami sudah perhitungkan ini bisa 3 sampai 3,5 jam, begitu. Nah, di Art Night Performance ini, masing-masing kabupaten kota bisa unjuk kebolehan mau nampil apa. Tentu saja dengan basic bahasa Inggris atau background bahasa Inggris Bapak Ibu. Seperti contoh misalkan mau nampil paduan suara, tentu saja menggunakan bahasa Inggris. Kemudian nampil ini, Pak, bagaimana? Misalkan ada dari kabupaten kota itu mau nampil dance atau tari. Kemudian bahasa Inggrisnya di mana, Bapak Ibu, gitu ya. Atau ada yang mau nampil pencak misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa berkreativitas atau mempunyai ide misalkan narasi, dibuatkan narasi sehingga ada temennya dari satu kabupaten kota itu bernarasi dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Pencak silat is one of bla 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 begitu ya. And we performs pencak silat from PSHT atau mana kan biasanya ada nama pencak silatnya begitu. Kemudian dijelaskan asal usul pencak silatnya dalam bentuk bahasa Inggris boleh. Tari-tarian tradisional dance-nya juga boleh diceritakan in English, narasinya seperti apa begitu Bapak Ibu. Waktunya sama 5 menit nggih Bapak Ibu ya per kabupaten kota. Jadi kami tidak ingin membatasi apa ya, ability and skill atau performance-nya masing-masing dari kabupaten kota itu sendiri. Baik, berikutnya Pak Puspo. Di hari Minggunya gitu ya, hal yang sama akan kita lakukan yaitu do the sport together. Jadi kita akan melakukan olahraga bersama Bapak Ibu di pagi hari. Kita akan lihat lagi dengan orang yang berbeda. Kalau tadi ada Bu Oli, ada Bu ini yang lain. Berikutnya di hari berikutnya mungkin ada Pak Kusen selaku apa nanti yang di depan begitu ya. Atau Pak Pur atau yang lain begitu nanti ikut bersenam ria di situ juga. Gitu ya. Belum tahu Bapak Ibu lincahnya Pak Chen waktu di Tanoker kan? Nah, di situ. Nah, baik. Setelah olahraga pagi nanti akan ada ice breaking Bapak Ibu sebentar begitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang terakhir yaitu scavenger hunts di mana peserta Bapak Ibu nanti akan dikelompokkan secara grouping. Kemudian akan menuju ke beberapa spot begitu ya. Kemudian mereka akan apa ya istilahnya mencari potongan-potongan istilahnya seperti berburu begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian memecahkan masalah dari clue-clue atau petunjuk yang diberikan oleh panitia di situ. Nah, dan yang terakhir langsung kita akan melakukan closing ceremony sekaligus pemberian peserta terbaik, putra dan putri, kemudian kabupaten kota terbaik 1, 2, 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu G. Iya, perlu diinformasikan Bapak Ibu bahwasannya peserta 5 orang itu, peserta 5 orang wajib mendelegasikan peserta 5 orang dari masing-masing kabupaten kota dengan apa ya istilahnya dengan pembagian gitu ya 3:2 ya dengan komposisi 3:2 boleh putra yang 3 atau boleh putri yang 3 Bapak Ibu G sehingga apa sehingga nanti di dalam villa tersebut apa ya tidak akan ada satu kabupaten kota yang merasa disendirikan. Jadi masih akan ada teman satu kabupaten kotanya nanti Bapak Ibu begitu. Baik, itu saja dari kami Bapak Ibu, dari saya sendiri. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu Ita selaku MC acara. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti nggih. Nggih, Pak. Terima kasih Pak Wahid. Langsung saja nggih kita menuju ke tanya jawab. Saya yakin ini nanti ada hal-hal yang sudah tidak sabar ingin ditanyakan kepada panitia terkait hal-hal yang
mungkin perlu lebih dijelaskan dalam kegiatan English Camp. Nah, untuk sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh Ibu Umi Rohmah Hidayah. Ibu Umi sudah ada di sini. Oke, siap. Sudah ada, Bu siap. Umi, silakan dipandu untuk tanya jawabnya. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk memandu acara tanya jawab, dan setelah saya lihat di grup chat tidak ada yang dipertanyakan lewat grup, sehingga langsung saja nanti kesempatan untuk bertanya. Silahkan tap ya kalau mau ngomong ya. Terus tolong disebut nama dan dari mana, sehingga kami nanti bisa menginventarisir pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan sehingga nanti kita bisa membuat susunan atau pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul. Pertama tadi saya lihat ada Bapak Bambang Kurniawan. Monggo Bapak Bambang Kurniawan. Silahkan, mau bertanya tentang apa? Monggo Pak Bambang. Nanti wongi. Nah, ini raise hand tapi kok ngomong. Paling iku nang buri iku, biasa iku. Pak Bambang. Oke, sementara Pak Bambang, halo. Pak Bambang. Pak Bambang. Nanti kalau agak lama biar menghemat waktu hilang. saya itu ya. Wah, terlempar. Yang kedua nggih, terlempar. Monggo Pak Rasidi. Terima kasih Pak Jen, Pak Ketua, Pak Puspo, dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari Kabupaten Pamekasan, MGMP Bahasa Inggris. Langsung saja ke pertanyaannya. Saya lihat di flyernya itu, kok lihat uang pendaftarannya itu kok ngeri-ngeri sedap. Barangkali untuk kabupaten kota yang lain yang tingkat perekonomiannya itu bagus, tidak masalah. Tapi bagi kami yang dari pedesaan seperti itu ngirim satu saja itu rasanya berat. Untuk cari peserta dari kami, anak didik kami, itu rasa berat bagi kami. Mungkin nanti ada solusi dari pengurangan agenda atau mencari alternatif yang lain sehingga kontribusi tidak sebesar itu. Ini semacam keluhan ya. Sehingga target agenda English Camp itu bisa terlaksana dengan baik. Semua kabupaten kota itu bisa mengirim delegasinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau itu saya kok kurang yakin kalau kabupaten kota itu bisa mengirimkan sesuai dengan targetnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rasidi. Maaf, ini bagaimana pertimbangan, langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Dijawab aja nggih? Satu lagi. Oh, satu lagi. Oke. Kalau satu lagi berarti ada dari Bu Nunu. Monggo silakan. Dulu Pak Bambang, raise hand dulu. Nanti kan tadi sudah raise hand ya. Mang iku kamu terlempar. Itu udah. Bu Nunu dulu. Bu Nunu dulu, monggo. Cek, suara saya terdengar? Waduh, leyan nih. Jelas terdengar. Jelas. Mohon maaf, suaranya lagi seksi. Ini tadi kan tiap kabupaten kota minimal mengirimkan 5 peserta, sih. Nah, dengan dengan perbandingan 3:2. Begitu. Lalu bagaimana jikalau seandainya
ada satu kabupaten atau kota itu mengirimkan 6 atau 7, perbandingannya pripun. Itu saja sih. Dan menambahkan Pak Rasidi tadi kalau bisa biaya 400.000 itu bisa dikurangi gitu loh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua nggih? Siap. Oke, monggo dijawab langsung sama Pak Wahid nih. Monggo Pak. Baik Ibu Umi, terima kasih Ibu Umi yang sangat luar biasa. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Rasidi termasuk juga dilanjutkan oleh Ibu Nunu. Begini Bapak Ibu, untuk kepesertaan yang English Camp ini, yang perlu kita cermati bersama bahwasannya dari masing-masing kabupaten kota kan kami minta wajib untuk mendelegasikan 5 peserta. Nah, di bawah atau kepengurusan panjenengan semua kan ada banyak sekolah tuh, sehingga apa, misalnya panjenengan bisa meminta kepada satu sekolah satu peserta untuk didelegasikan. Misalkan contoh, misalkan di Bangkalan sendiri saya minta ke SMA 1 satu orang, kemudian minta ke sekolah SMA yang lain satu orang yang dirasa mampu, karena banyak sekolah negeri juga, banyak juga sekolah swasta. Dengan memperhitungkan dan memberikan motivasi juga kepada peserta tersebut bahwasanya acara ini tingkat Jawa Timur dan akan banyak menambah wawasan serta pengetahuan dalam berbahasa Inggris. Karena pastinya contoh nih Bapak Ibu nggih, saya kaitkan dengan kejadian di lembaga kami sendiri atau saya sendiri ya. Mereka itu apa ya, setelah lulus SMA baru mau kursus bahasa Inggris speaking. Kadang ada yang ngambil, mungkin Bapak Ibu ada salah satunya juga yang menerima peserta lulusan dari sekolah panjenengan semua khusus untuk speaking gitu loh. Kenapa? Karena mau ada sekolah study abroad ke luar negeri, atau ada yang mau kerja di luar negeri. Kadang ada yang seperti itu. Nah, sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kalau kita juga kasih masukan seperti itu Bapak Ibu kepada peserta didik kita. Sehingga apa? Sehingga dari sekolah yang kita tunjuk juga akan menanamkan hal itu kepada pesertanya, sehingga oh iya, ayo Cong, kamu bisa ikut ini. Misal apa istilahnya, ini buat latihan kamu ngomong nanti gitu loh. Pasti akan ada Bapak Ibu begitu. Karena yang kita tahu bahwasanya peserta didik kita itu macam-macam gitu loh. Tinggal apa, win-win solution-nya panjenengan semua. Nah, ini bahasanya Pak Chen ini yang tak pakai. Win-win solution-nya panjenengan semua untuk memberikan motivasi dan menstimulit kepada anggotanya masing-masing di kabupaten kota sendiri secara ditunjuk seperti itu nggih, bagaimana. Nah, begitu. Satu sekolah satu lah begitu. Kan banyak sekolah tuh, Bapak Ibu nggih. Kemudian berkaitan dengan nominal itu, nominal 400.000 itu 100-nya akan digunakan untuk pembuatan kaos dan ID card. Kemudian 6 kali makan Bapak Ibu nggih. 6 kali makan. Yang sisanya itu adalah kebutuhan untuk kegiatan English Camp itu sendiri, serta sewa villa dan yang lainnya juga Bapak Ibu. Rasanya sih kalau misalkan kita rinci di angka 400.000 ini untuk 3 hari 2 malam ya begitu. Sepertinya sih masih standar begitu Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Kemudian pertanyaan dari Bu Nunu, misalkan mau mengirimkan 6 atau 7, kan bisa perbandingannya 3:3 begitu Bapak Ibu.
atau 4:3 atau 3:4-nya begitu. Oke, Itu saja. sudah Pak. Bagaimana Pak Rasidi dan Ibu Nunu? Oke, Monggo ditawarkan. monggo. Oke. Ini, oke. Sudah jelas ya Bu Nunu? Siap. Pak Rasidi? Dari Terima jawabannya kasih. saya simpulkan. Tadi kayaknya Pak Rasidi kok Ya, apa namanya raise hand lagi, ya, melanjutkan ini. ya? Bukan kami tidak percaya dengan rincian dananya Pak Wahid. Kami percaya itu kalau itu 400.000 klop dengan pengeluaran yang nanti panitia itu akan keluarkan. Cuma bagi kami itu yang akan kesulitan untuk mencari peserta anak didik kami itu di semua sekolah untuk membayar jumlah 400.000-nya itu. Anak-anak itu kan lihatnya bukan di kegiatannya, tapi di angka 400.000-nya itu. Kalau seandainya dengan mengurangi jumlah harinya atau kegiatannya, sehingga nominalnya itu tidak lagi 400.000. Atau ada cara lain, seperti tadi di kolom itu sempat ditulis entah siapa itu, kalau lewat dinas menginstruksikan ke sekolah untuk membiayai anak atau membantu sebagian dari biaya itu akan lebih baik ya. Seperti itu. Terima kasih. Nggih, Pak Rasidi. Halo? Halo. Pak Wahid. Oh, nggih. Langsung saya jawab, Ibu Umi, Nggih, boleh? nggih, boleh. Langsung aja. Oh, nggih, baik. Bapak Ibu, perwakilan atau ketua dari MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur, nantinya panjenengan akan kami kirim proposal untuk diajukan kepada sekolah juga, sekolahnya panjenengan, atau bisa nanti di-share kepada WA group pengurus dan anggota MGMP Kabupaten Kota panjenengan semua untuk pengajuan kepada sekolah, sehingga siapa tahu tuh dari sekolah mau membiayai bahkan nyangoni begitu nggih Bapak Ibu. Karena kemarin juga sudah kami diskusikan bersama, Pak Wahid nanti kabupaten kota nanti mungkin dibagikan contoh proposalnya sehingga bisa diajukan kepada wakakesiswaannya untuk disposisi atau dinaikkan kepada kepala sekolah masing-masing. Siapa tahu berkenan untuk membiayai full atau mungkin 50-50 misalkan ada peserta didiknya yang mau misalkan seperti itu. Gitu mungkin kiat-kiatnya atau win-win solution-nya Pak Rasidi begitu. Nggih, Pak Rasidi? Siap, lanjut. Nggih, siap lanjut. Oke. Saya akan kembali ke Bu Nurul tadi. Ini ternyata di grup chat Bu Nurul juga mempertanyakan apakah apabila ada pendamping yang mendaftar itu ada batasan. Kan tadi disebutkan pesertanya minimal 5, terus Bu Nunuk mempertanyakan apabila lebih dari 5 bagaimana komposisinya aja. Itu sudah dijawab sama Pak Wahid, boleh saja. Dan komposisinya sudah disebut, boleh 3-3, 4-2 atau bagaimana terserah. Yang penting kan tidak ada yang cuma satu gitu loh, kasihan gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Pak Wahid, itu di grup itu tadi ada, apakah apabila pendampingnya mau mendaftar, itu apakah ada batasan? Boleh lebih dari satu atau bagaimana? Begitu Pak Wahid? Untuk ini langsung dijawab kah Ibu? Enggak, sekalian kan yang tanya Bu Nunu. Jadi biar sekalian Nggih. jadi di Wah, sekalian ini pengen healing juga ini dari Tuban ini. Luar biasa ini. Karena nanti di sana juga seru-seruan kita ya, karena di akhir kegiatan pastinya karena ada kolam renang, ya kita main air bareng-bareng aja nanti gitu ya. Karena nanti bisa ada kegiatan juga kayak feeling water nanti Bapak Ibu ya di akhir itu nanti. Karena pasti seru banget. Terus jawabannya
kembali lagi ke pemenuhan kuota dari kabupaten kota itu sendiri, Bapak Ibu nggih. Kalau bisa sih, kalau bisa, jika semua 38 kabupaten kota ini berkenan untuk mengirimkan gitu ya, pendamping dari kabupaten kotanya masing-masing satu gitu ya, maka akan langsung terpenuhi tuh komposisi atau kuota bagi para pendampingnya, seperti itu Bu Nunu. Gitu ya. Nanti Oke. misalkan Bu Nunu mau mengirimkan 2 pendamping biar ada temennya juga, biar tahu serunya juga back to nature, bermain dengan alam begitu, ya nanti kami akan koordinasikan kembali, akan menginformasikan kembali dengan Bu Nunu begitu. Atau mungkin Oke. langsung mau dijawab oleh Pak Chen boleh. Oke, Begitu gimana Pak nggih. Chen? Ada tambahan? Barangkali Ada Pak Chen? tambahan dari Pak Chen. Nggih. Terima kasih. Tadi saya izin menambahkannya, wakil kesiswaan izin nambah gitu ya. Oke. Nggih. Iya, saya baca Oh, tadi. nggih. Belum itu. Jadi Izin nambah itu tadi. ngomongnya on behalf wakil kesiswaan. Yang Pak Rasidi ya, nambahi yang Pak Rasidi tadi. Pada prinsipnya Nggih. sekolah itu punya ruang yang menurut saya dalam kaitannya dengan kegiatan seperti ini itu malah bantu bendahara. Jadi kalau ada sekolah untuk kegiatan seperti ini malah susah, itu sebenarnya dia mempersulit dirinya sendiri, karena kegiatan seperti ini tuh SPJ-nya paling mudah, produktivitasnya tinggi, bentuk pelaporannya malah langsung bisa dicek, itu oke. Maka sebenarnya kalau ada kegiatan seperti ini malah memudahkan bendahara. Artinya bahwa ada support dari bendahara sekolah. Itu jelas. Jadi kalau bicara bicara mudah gitu ya, sebenarnya malah kegiatan ini malah bagus manakala kemudian memang sedari awal ini merupakan kesepakatan yang kita bangun bersama-sama di Jawa Timur, dan tinggal nanti surat itu tinggal didisposisikan ke bendahara sekolah. Jadi tinggal contoh nih ya, contoh misalnya Bu Yanti ini Kabupaten Kediri, plottingnya 5, tugasnya Bu Yanti cuman begini, 5 itu disepakati dulu sekolahnya mana, opo arepe ke semua dari SMA 1 Wates. Kalau begitu ya malah menguntungkan, artinya koordinasinya lebih mudah. Tapi kalau dari beban anggaran terlalu berat, berarti yang seperti Pak Wakil tadi dipecah ya, dipecah misalnya SMA 1 Wates 1, SMA 2 Pare 1, SMA 1 Pare 1, SMA Grogol 1, SMA Gurah 1. Sudah. Jadi yang begitu itu nanti akan memudahkan. Lah itu ada chat yang dari Bu Ririn SMA 6 Kediri langsung daftar 5. Yo gampang wae, tak golekne bocah engko. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu yang begitu itu nanti memudahkan bendahara. Itu menurut versi pengalaman saya. Yang kedua terkait dengan tadi Bu Nunu ya yang tanya pendampingnya. Ya, apakah ada berapa gitu. Minimalnya berapa gitu. Ya hitung-hitungannya akan begini Bu Nunu dan teman-teman semuanya. Logikanya asumsi adalah 5 orang peserta itu 1 pendamping. Kalau pendampingnya nambah, pesertanya nambah. Nambahnya syaratnya bagaimana? Nambahnya syaratnya kalau kuota dari masing-masing kabupaten kota tidak diambil. Contoh, Kabupaten Parahyangan nggak ngirim. Nah karena nggak ngirim, maka plot itu bisa di launch for public. Di launch for public, tapi saya tidak berharap begitu. Artinya apa? Karena memang kita berusaha untuk mendistribusikan keterwakilan semua kabupaten kota. In the case bahwa wis diomongi, wis di-share informasi, wis dijapri, wis ditelepon, tetep gak ono perubahan, gak ono tindak lanjut, ya panitia akan melakukan itu. Jadi semisal tenggat waktu kita pendaftaran ada 25 sampai 17. 25 sampai 31 itu tenggat waktu untuk pendaftaran plotting untuk semua kabupaten kota. Jika tidak,
terpenuhi, maka kita launch setelahnya. Per 1 November sampai 17 November kita buka kesempatan kalau sekolah atau kabupaten kota ada yang nambah slot pesertanya. Sehingga kalau tadi ditanyakan, logikanya adalah 5 peserta 1 pendamping. Kalau mau nambah pendamping, nambah peserta. Ngoten. Nggih, sampun. Bu Nunu sudah jelas nggih. Terima kasih Pak Chen. Sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya nggih. Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak. Ya, terima kasih. Yang untuk tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya masukkan ke obrolan chat sudah ada. Saya kurang jelas tentang 400.000 itu yang pertama itu. Nanti bisa dilihat di chatnya itu. Maksud saya, apakah 400.000 itu peserta saja atau bersama pendampingnya atau gimana? Terus yang kedua, saya setuju sih dengan orang-orang itu. Kita butuh pendukung gitu. Salah satu pendukung yang kuat itu adalah melalui cabang dinas masing-masing yang ada. Itu yang perlu kalau menurut saya. Setelah itu biar nanti disampaikan tembusannya melalui kepala sekolah. Gitu. Kalau umpama kegiatan ini, karena saya sering mendapat kesulitan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu, dan saya sih tidak terlalu berharap secara pribadi untuk mengikuti itu, tapi saya berharap secara kelembagaan ada peserta yang mewakili. Kasarannya umpama budal itu loh, insya Allah saya masih mau membantu secara finansial gitu, walaupun saya nggak berangkat gitu. Tapi saya pribadi terkendala dengan legalitasnya gitu. Ya, artinya beberapa orang masih ada beberapa yang melihat itu dari segi personal gitu. Artinya bukan dari bahasa Inggris dari MGMP tapi dari gurunya itu. Yang menurut saya masih kurang bisa dipercaya. Tapi saya tidak berharap banyak, saya cuma berharap bahwa kegiatan ini penting bagi murid-murid saya, walaupun saya nggak berangkat gitu, tapi saya akan mendukung gitu. Jadi legalitas dari cabang dinas sampai ke kepala sekolah ini saya butuhkan banget gitu. Itu pun kalau SMA saya mengikuti, gitu. Karena ini juga belum tahu, nanti kan kita saya sebarkan lagi gitu. Itu saja yang bisa mungkin saya sampaikan. Ini sebetulnya sekaligus pertanyaan juga sekaligus nanti legalitasnya itu. Yang kedua itu tentang biaya tadi 400.000, sehingga saya nanti bisa menghitung. Saya tidak terlalu berpikir soal biayanya gitu, cuman saya berpikir bahwa legalitas saya berangkat itu minimal ada izin dari lembaga, terutama lembaga yang menaungi saya. Terima kasih, mohon maaf mungkin terlalu pesimis secara pribadi, mudah-mudahan ini bisa lancar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Oke. Ini langsung atau satu lagi? Satu lagi aja nggak Pak? Barangkali satu persatu biar nggak numpuk-numpuk gitu Pak. Oh ya, monggo wis. Monggo, satu-satu aja nggih. Pak Wakid. Oke, monggo Pak Wakid dulu. Nanti barangkali ada tambahan dari Pak Chen juga. Halo, J, Ibu monggo Umi. Pak Wakid. Nggih. Baik, untuk kelengkapan atau kebutuhan administrasi bagi panjenengan semua, kami akan dan mengirimkan undangan tersebut kepada masing-masing cabang dinas, baik itu di kabupaten kota itu sendiri. Kemudian biasanya kami juga mengirimkan undangan delegasi kepada masing-masing MGMP, biasanya Pak Puspo ya, biasanya begitu ya. Jadi kami mengirim ke email Cabdin itu ya gitu. Biasanya sih begitu, Pak Bambang. Yes.
Terus biaya Dan Pak Wahid? Oh, nje, untuk biayanya sama seperti peserta Pak Bambang, karena nantinya juga akan mendapatkan fasilitas yang sama seperti peserta juga Pak Bambang gitu loh. Masa iya mau Jadi anu Pak, dikurangi? enggak ada niatan untuk mengurangi. Saya cuma ingin memperjelas bahwa biaya itu berarti antara peserta dan pendamping berarti sendiri-sendiri ya. Berarti kalau saya ikut, pendamping ikut berarti sekitar 800.000 begitu Bapak. Nje. Oh, oke, matur Nje nuwun. Pak Bambang. Itu yang Nje. penting. Maksudnya yang begini. penting. Siap. Maksudnya begini Pak Bambang. Ini apa ya istilahnya? Nanti itu mungkin Pak Chen punya tambahan mungkin statement. Kalau dari kami sih waktu itu samakan aja Pak Wahid karena fasilitasnya juga sama yang akan didapatkan oleh pendamping begitu. Masa iya dikurangi nanti kita yang nanti malah minus Pak Wahid begitu Pak Pak Bambang dan teman-teman yang lain juga. Enggak, sama sekali nggak berpikir soal biaya Pak. Saya cuma ingin ada keikutsertaan dari lembaga saya gitu. Soal biaya sih, insya Allah saya kalau memang ada izin resmi umpama kepala sekolah bilang silakan ikut, pokoknya kami nggak nanggung biayanya gitu. Nah itu yang saya butuhkan, ikutnya itu resminya itu dulu gitu. Yang berangkat mau siapa aja saya sih nggak terlalu mempermasalahkan gitu loh. Kalau memang ada penyampaian seperti itu maksud saya gitu loh. Artinya ini bagi saya penting gitu loh untuk perkembangan anak dan juga untuk bahasa Inggris sendiri. Yang sementara ini kita butuh kegiatan yang kasarannya ketok lah gitu loh. Yang bisa membuat lembaga kita itu menjadi ada ternyata MGMP seperti itu gitu loh. Ya atau mungkin walaupun yang berangkat bukan saya gitu. Ya terserah, saya siap sih kalau untuk anak. Kalau untuk yang berangkat siapa sih? Ya tergantung mereka yang membiayai. Saya cuma membiayai anak. Kalau mereka nggak sanggup ya, saya yang berangkat sama anak. Gitu kalau saya. Asalkan sekali lagi ada izin resminya. Gitu loh. Artinya restu dari kepala sekolah itu saya butuhkan dan orang-orang itu. Sehingga kegiatan ini bisa menjadi kebanggaan buat sekolah, bukan buat saya. Iya. Ya itu yang penting gitu loh. Itu yang penting itu dulu, bukan yang lain. Buat caranya aku ya opo. Cek wong-wong itu kan delok aku sih. Enggak, saya enggak penting gitu loh. Yang penting anak. Mau berangkat siapa aja itu dulu. Mohon maaf loh, saya bukan soal sombong soal biaya ya. Karena ini adalah momen di mana ini saat yang tepat untuk ini loh ada bahasa Inggris, ini loh ada lomba-lombanya yang selama ini kami lembaga jarang ikut gitu loh. Izin menengahi boleh ya Bu? Silakan. Begini, jadi ya. Pak Chen, monggo. Pak Bambang dan teman-teman semuanya, coba kerangka berpikirnya ditempatkan bahwa panjenengan yang ada di sini itu tidak membawa perspektif selaku individu. Kalau panjenengan berada di sini itu berarti on behalf of the organization. Ojo dipikir dhewe yen abot diselehne. Maksud saya begini, bahwa pada gilirannya saya pengen mengambil contoh, misal nih ya, karena yang bicara Pak Bambang, Kabupaten Malang itu kan MGMP itu anggotanya banyak. Semisal Pak Bambang itu berpikir SMA 1 Turen itu butuh ada delegasi. Sampaikan saja dulu di forum MGMP, dipetung kanthi halus, jak ngopi sik gitu kan. Iya carane ampre SMA 1 Turen punya delegasi misalnya. Nek sing pengen melok akeh, Pak Puspo selaku Ketua MGMP Kabupaten Malang akan berusaha untuk mencari cara terbaik agar win-win solution bisa didapatkan.
Prinsipnya Pak Bambang, siapapun yang berangkat, kalau urusan yang tadi pendamping, menurut hemat saya itu pada sisi bagaimana wisdom yang ada di masing-masing daerah. Bagaimana MGMP Kabupaten Kota memanai itu. Jadi nanti apakah itu nanti disubsidi MGMP atau dimintakan sekolah, itu nanti lebih bijak bagaimana di masing-masing MGMP yang akan merespon hal itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sebenarnya ada celah atau ada poin penting bahwa kegiatan itu tidak mutlak karena esensi kegiatan itu sendiri, tapi dengan sendirinya kita itu di sini belajar bareng-bareng untuk memetakan, bareng-bareng untuk bisa melihat bahwa kontribusi kegiatan itu tidak mutlak sekali lagi karena kegiatannya, tetapi ada hal lain yang melingkupi, ada aspek lain yang ikut mendukung keberhasilannya. Dari sini kami di MGMP Provinsi juga ikut memantau bersama-sama bagaimana sih tingkat efektivitas komunikasi di masing-masing intern MGMP Kabupaten Kota. Nah, pada gilirannya saya tidak ingin memperpanjang cerita ini. Prinsipnya adalah hal-hal yang tadi semisal untuk urusan kepesertaan barangkali bisa di level sekolah, dimohonkan ke sekolah. Nah, rule-nya bagaimana atau mekanismenya akan bagaimana ya tadi misalnya di masing-masing MGMP dulu plotting dulu nih MGMP yang tadi saya contohkan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kediri contohnya model kayak tadi diplotting dulu dan nanti masing-masing guru yang ada di sekolah itu yang akan menjadi pionir untuk membantu bagaimana siswanya bisa saged menjadi representasi dari Kabupaten Kediri saya contohkan begitu. Saya yakin mereka akan bangga kok siswanya itu, apalagi nanti terus didukung oleh sekolah, dibiayai sekolah, nanti itu akan menjadi pengalaman berharga buat mereka. Wah, aku pernah ikut kegiatan di Jawa Timur dan seterusnya. Jadi Pak Bambang, emosionalnya agak ditahan dikit gitu ya. Nanti petung kanthi lembut karo Pak Puspo gitu di Kabupaten Malang piye carane amprih ben podo penake, nek perlu ya nanti ngopi bareng karo Pak Jen gitu. Makasih Bu Umi. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak Chen. Sekarang saya lanjut lagi, ada yang raise hand, Pak Asadi. Monggo, Pak Asadi. Sabar Pak Bambang, sabar. Monggo, Pak Asadi. Pak Bambang sambil rokokan. Bisa didengar ya? Oke, monggo. Sudah dengar? Ya. Sebenarnya kan beberapa pertanyaan saya sudah banyak ditanyakan. Nah, ini ada cuma dua hal. Yang pertama adalah presentasi Pak Wahid tadi itu minimal peserta dari kabupaten kota itu kan 5. Ini kan bukan pesimis ya, cuma antisipasi kalau misalnya itu kan tidak sampai 5, taruhlah kan cuma 2 atau 1. Apakah nanti kabupaten kota itu kan ada konsekuensinya karena tidak sampai pada target minimal yang dipersyaratkan oleh MGMP Jawa Timur sebanyak 5 peserta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kan ini kan ada pendamping, dan pendamping kan tidak wajib. Kalau saya menyimpulkan itu, kalau misalnya taruhlah kan di Sumeneb ada 2 sekolah misalnya yang mengirimkan 2 siswa, masing-masing sekolah 1 siswa, berarti tidak ada 2 siswa. Di tiap sekolah itu kan pengen didampingi sendiri-sendiri gitu. Kan lebih dari 1 itu Pak Wahid ya. Terus gimana itu? Takutnya nanti kan itu saja Bu Umi. Itu saja 2. Nggih. Terima kasih Pak Sadi. Maka pertanyaannya kalau sudah 2 aja nggih Pak Sadi? Oke, monggo. Pak Wahid, ini yang pertama itu kalau ternyata pesertanya tidak memenuhi target, dan yang kedua adalah kalau masalahnya 1 kabupaten kota itu ada 5 peserta tapi ternyata dari 5 sekolahan, itu pendampingannya bagaimana gitu. Kalau pengen didampingi masing-masing itu didampingi gurunya gitu. Monggo Pak Wahid. Pak Wahid? Halo, Pak Wahid. Monggo. Hilang Pak Wahid. Halo.
Monggo. Monggo, Pak Wahid, dengar? Nggih, Bapak. Pak Wahid? Halo, Pak Wahid. Kelempar. Oh, kelempar. Ya. Terus ini gimana? Pak Chen mungkin. Pak Chen aja langsung. Oke, Ya, monggo Pak Chen. oke. Pak Chen tetap setia, ya. Begini. Pak Asadi, pertama yang urusannya dengan konsekuensi. Sedari awal kita itu pengen membangun kebersamaan. Jadi tolong bareng-bareng sebelum menyampaikan itu, analisisnya juga tidak kemudian analisis untuk masing-masing kabupaten kota dulu gitu. Artinya yang pengen saya bilang begini. Kalau semisal, karena yang tanya Pak Asadi, maka pengen contohnya saya balikkan dengan nyebut nama kabupatennya Pak Asadi aja. Semisal begini, Kabupaten Sumeneb ternyata gitu, akhirnya kirimnya misalnya 1 atau 2 gitu ya. Apakah akan ada konsekuensi yang harus diterima? Saya tidak ingin ngomong masalah konsekuensi terus nanti akan berimplikasi pada ngomong ke budgeting dan seterusnya. Coba kalau kemudian kita memaknai ini lebih dari sekedar ngomongin konsekuensi, bukankah kemudian ketika ini diangkat bersama-sama tentu akan memudahkan bersama-sama. Tetapi manakala misalnya ternyata begitu, coba diikhtiari begini Pak Asadi, misal gitu ya. Misal kalau ini di luar konteks bahwa semua kabupaten kota itu berkewajiban ngirim 5. Tapi coba kalau misalnya dengan segala itikat baik, misalnya aku sudah bisa mengupayakan akhirnya pokoknya misalnya kabupatenku itu ngirim loro misalnya. Nah, terus yang telu nanti, sing telu dicoba diikhtiari dengan petung karo kabupaten kota yang lain. Jadi itu menunjukkan adanya itikat, ada usaha yang dilakukan oleh kabupaten kota yang dimaksud. Sehingga nanti itu tidak membuat kinerja panitia itu lebih kompleks dan lebih sulit. Karena ya Bapak Ibu tahulah bagaimana menjalankan organisasi non-profit itu seperti apa. Sehingga Bu Yanti itu paham betul, apalagi wis dadi pengurus enek 12 tahun, rong ganti-ganti ngono paham betul piye carane menjalankan organisasi non-profit itu. Nah, yang pengen saya bilang dan pengen saya tegaskan Pak Asadi, tadi di forum terpisah sebelum ini udah saya sampaikan. Kalau misalnya nih katakan saya tidak pada posisi punya kalkulasi hitungan rigid ya Pak Asadi, saya harus buka itu, atau buat Bapak Ibu semuanya, hitungan rigid itu ada di OC. Pak Chen dan beberapa teman pengurus inti itu berada di SC gitu ya, SC atau SC gitu. Nah pada posisi itu saya tidak mengintervensi pada penyelenggaraan yang sifatnya teknis banget. Jadi senyampang bahwa itu berada di areanya OC, kami persilakan OC untuk mengelola. Nah, di sisi ini Pak, kalau kemudian saya ingin mencoba untuk membuat kajian bersama-sama, contohlah bahwa target kita adalah 200 peserta misalnya. Kok pada gilirannya kita mengtarget itu tekok 100, kira-kira kegiatan bisa nggak dilaksanakan? Nah, itu bareng-bareng Bapak Ibu, maka konteksnya sing nyonggo itu bareng-bareng. Makanya tadi di kalimat sambutan saya pengen saya sampaikan bahwa suksesi kegiatan ini adalah karena peran serta kita semuanya secara kolektif. Nanti kalau misalnya isone mau daftar loro terus enek konsekuensi hukuman, bukankah kalau ada hukuman konsekuensi itu sama artinya kalau misalnya kita klaimkan itu pada anggaran lagi, toh juga artinya itu juga tidak memberikan ruang bagi panjenengan untuk proses bagaimana siswanya ikut, kena kompensasi atau kena konsekuensi itu. Sebenarnya marilah kita berbicara bahwa piye ceritane ben iso bareng-bareng disonggo. Maka rekomendasi yang bisa saya sampaikan Pak Asadi, manakala misalnya kabupaten kota itu plottingnya 5, wis oleh telu atau wis oleh loro gitu, golek telu meneh kok panggara iso-iso. Silahkan lakukan dengan proses negosiasi dengan potensi kabupaten kota sebelah, dijak petung dan seterusnya. Nek podo angele ya nanti panitia akan berusaha untuk memetakan itu. Bareng-bareng kita lihat sebarannya. Nanti Pak Wahid selaku tim
OC akan melihat tuh distribusinya kabupaten kota seperti apa. At the very moment kita akan bisa lihat bagaimana kemudian peta sebaran ini nanti bareng-bareng bisa nggak ikut ngangkat kegiatan ini. Kok katakan 100 peserta kita tetap bisa jalan, ya wis budal 100. Saya tidak berharap akan ada konsekuensi yang sifatnya materi. Misalnya, krono gak teko ngirim nih iwak tongkol 1 kilo misalnya. Kan tidak ngaruh itu nanti, gitu kan, tidak ngaruh itu nanti. Atau misalnya krono sampean neng Banyuwangi cedek karo laut gak teko nggawane urang 3 kilo. Nah, kan nggak memberikan dampak apa-apa yang begitu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, so that way silahkan nanti dimaknai seperti itu. Yang terkait sebentar Bu Tri ya. Setelah jawaban saya nanti monggo saya serahkan ke Bu Umi. Yang terkait dengan pendamping. Nek pendampingnya sekolah situ gitu. Ya, repot Pak. Maka lagi-lagi saya bilang inilah pentingnya bagaimana pengelolaan manajemen organisasi di daerah. Nek enek koyok ngene iki geleme budal nek didampingi guru sekolahe. Cah sitok didampingi sitok. Nah itu repot. Repot bagaimana memaknai sebuah regulasi. Piye carane ampreh ben iso tata kuwi ya carane ngono kuwi. Kalau nanti dipaksakan dengan kondisi misalnya SMA Bulu Lawang kirim siji, pendampingnya siji. SMA Turen kirim siji, pendampingnya siji. Enek bocah 5 teko Kabupaten Malang, pendampingnya 5. Tak dekek endi terusan wong-wong kuwi. Nah, itu perlu dipikirkan bahwa pendamping itu tidak pada posisi bahwa yo piye carane ampreh satu kontingen dari kabupaten kota itu ikut handerbeni apa ya bahasane Madura apa ya handerbeni ikut bertanggung jawab merawat bagaimana caranya agar satu kontingen dari daerah itu sudah merasa safe dengan adanya satu pendamping. Perlu diingat pendamping orang mung kumun pendamping tok nanti juga ikut berperan serta ngawal peserta yang berasal dari daerahnya. Ikut bagaimana mereka feeling seker pada kegiatan dan seterusnya. Begitu Bu Umi. Oke. Saya harap bisa jelas. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak Asadi sudah ini nggih, sudah jelas nggih dari penjelasan Pak luar biasa. Nanti insya Allah ada sedikit kesimpulan, nek saya barangkali nanti bisa cepat membuat kesimpulan. Ini ada lagi yang raise hand, Bu Tri Kustiarini dari Bondowoso. Monggo Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Chen tentang pendamping. Apakah pendamping itu harus ada, Pak? Misal nih seandainya kita sudah mengirimkan 5 anak, kemudian tidak ada pendamping. Apakah di sini pendamping itu sangat urgent untuk hadir, Pak? Mohon maaf, Pak ya. Sekali lagi sama dengan Pak Rasidi sama Pak Sadi tadi, mungkin berkenaan dengan pembiayaan dan ini apa ya, untuk membujuk keikutsertaan. Karena untuk misal nih, tentu saja nanti anak-anak kami usahakan untuk dibiayai oleh sekolah. Nah, ketika dibiayai sekolah untuk pendaftaran, paling tidak kami harus memberi uang saku mereka untuk berangkat. Jadi untuk transportasinya. Nah, di situ bisa jadi nanti pendampingnya itu kan entah dari sekolah mana, misal Pak ya, itu kadang-kadang ngalah dan kita harus mengeluarkan uang sendiri, Pak. Nah, kalau udah mengeluarkan uang sendiri, itu teman-teman kayaknya juga agak berat. Nah, bolehkah misalnya kami hanya mengirim anak tanpa pendamping? Apakah kira-kira itu bisa gitu loh, Pak? Ibaratnya anak berangkat wis tak titipno gitu, Pak. Apa daring jenengan semuanya? Aduh, Putri, aduh. Tisu mana tisu, Pak Bos? Tisu mana tisu? Pak Wahid mau nanggapi dulu, tak? Nggih, monggo Pak Wahid. Nanti nggak bisa ketemu
Bu Iva loh, Bu Ririn. Oke, Pak Wahid, ada enggak? Kelempar. Masuk Kelempar tapi. lagi. Halo. Berarti Ada, langsung ada, Pak ada, Sandy. ada. Paket ada. Oh, ada. J, Bumi. Maaf. Oke, Pak Wahid. Kelempar. J, apa Nggih, pertanyaannya? nggih. Pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya dari Putri ya. Kalau Nggih, dari Putri, apakah pendamping itu wajib? nggih. Gitu loh, karena ada faktor X lah kasarannya. Faktor X sehingga bisa enggak cul-culan hanya melepaskan peserta tanpa ada pendamping, pendampingnya dititipno sama Ini pendamping Bu yang Ririn, lain. Bu Ririn Apa siap ini dijawabnya Pak katanya. Wahid aja? Begitu Bu Ririn Wahid. siap loh. Iya, kan kami satu cabang, Pak. Satu cabang dinas sama Bu Ririn. Asik. Oh, gitu. Monggo Pak Wahid. Duh, kelempar lagi Pak Wahid. Enggak, kayaknya Oke, monggo. sinyalnya. Nanti toh Halo? Bang Ki, jane jawab apa ora toh? Loh lagi. Enggak, sinyalnya Pak Wahid lagi ngedrop di sana. Jadi Kak, Ya. monggo Pak Chen. Oh itu. Nah, itu datang Pak Wahid. Pancen ya. Ayo. Ini Putri, nek bicara wajib mesinnya wajib. J. Ada kasuistik seperti itu terus dirasa wabot ya diselehne. Terus kuwi enak lho. Kalau misalke kuwi enek jawaban saya ngono kuwi ya dikelola jawaban yang baik, niat baik itu aja sampai dinteni sampai sesuk. Langsung sampean iyane iku Bu Ririn sing nyanggupi ngono kuwi. Ya, langsung ditangkap sinyal baik itu. Tolong diterima saja niat baiknya Bu Ririn itu. Lah lek Bu Ririn minta sangu, Pak, ya tak budal dhewe ae, Pak. Enggak, pada prinsipnya ngaten Bu. Jadi kalau misalnya sak kabupaten kota iku ono atas nama Bondowoso misalnya terus enek sing mendampingi. So anak-anak itu yo nek bicara bocah SMA iku asline diculne budal dhewe yo bangga iso. Tapi psikologinya jelas beda manakala ono sing ngawal. Tapi sekali lagi yen niku mata uangnya Jepang, Bu. Jepang, yen ono. Yen ono masalah yang memang peling ngono ya apa maneh gitu kan. Tapi prinsipnya adalah bahwa ketika ini diberlakukan maka kita berpikir tentang kondisi yang manakala misalkan ada, kita tidak berharap hal yang negatif terjadi. Namun demikian enek hal-hal yang urgen itu kalau ada kabupaten kota yang bertanggung jawab. So misalkan tadi istilahnya redaksinya Bu Ririn yang menyanggupi itu atas nama Capdin Bondowoso misalnya, ya wes berarti kan Bu Ririn atas nama orang tua siswanya gitu ya, yang kelas 1 SMA itu yang dikirim. Berarti dia tidak mewakili selaku pendamping dari situ Bondo, tapi selaku pendampingnya Bondowoso ngoten. Wes petungan dhewe iku Bu engko. Tapi ya tadi seperti Putri bilang, nek njaluk sangu ya tak budal dhewe ae. Begitu sih Bu jawaban saya. Ya Pak, terima kasih. Oke. Hand tidak ada lagi. Tapi tadi saya sedikit membaca itu ada dari pertanyaannya Pak Muhammad Jawahir terkait dengan pass at performance. Apakah pass at performance itu ada pembatasan peserta? Misalnya begini, satu kabupaten kota itu kan ada 5 peserta dan ada kemungkinan kan dari beda SMA. Jadi saya rasa kemarin kita sebenarnya sudah bahas, tetapi saya tidak berhak menjawab, maka saya lemparkan ke Pak Wahid atau Pak Chen untuk menjawab itu. Jadi saya baca di chat itu tadi pada waktu at performance itu apakah ada pembatasan peserta, bagaimana gitu. Nggih, baik Ibu Umi. Nggih. Langsung jawab nggih Ibu Umi ya. Iya, langsung aja. Takut kelempar lagi. Ya Allah. Begini Bapak Jawahir nggih. Untuk
Ini pertanyaannya Pak Jawahir nggih, Bu? Nggih, Pak Jawahir. Nggih. Untuk penampilan atau ANP itu sendiri, yang penting dari kabupaten kota itu menampilkan sebuah pertunjukan Bapak Jawahir dan teman-teman semuanya, begitu. Perkara nanti dari pemilihan pendamping kabupaten kota tersebut misalkan begitu ya, yang mau tampil siapa saja misalkan. Saya Pak, saya ndak nampil ya, saya jadi tukang syuting videonya saja, live streaming MGMP-nya, IG MGMP-nya atau live streaming kotanya monggo dipersilahkan. Namun dengan catatan bahwasannya kita sampaikan kepada peserta yang ikut itu untuk kalau bisa semuanya ikut ambil bagian. Kenapa demikian? Hal tersebut untuk meningkatkan keberanian bagi peserta untuk unjuk kebolehan juga Bapak Ibu. Kita berikan kesempatan. Mari kita motivasi semua peserta didik kita yang ke sana gitu loh. Kita beri pemahaman atau motivasi bahwasanya kamu ke sana nak gitu ya. Untuk mendapat pengalaman baru. Yuk kalau bukan sekarang kapan lagi? Pak, saya takut, Pak. Yuk, pasti bisa. Ayo kita semangati walau bagaimanapun. Bapak bantu. Apa yang bisa Bapak bantu? Ayo, bagaimana caranya? Begitu. Sehingga semuanya bisa ikut ambil bagian di situ. Meskipun hanya sekedar mungkin membacakan narasinya boleh Bapak Ibu begitu. Membacakan narasi dalam bahasa Inggris. Ada yang nampil, ada yang membacakan narasi seperti itu. Kan bahasa Inggris kita gitu ya, banyak ide dan kreativitas untuk pertunjukan begitu Bapak Ibu. Contohnya misalkan pencak silat, kita boleh ya Pak Chen ya, misalkan narasinya dibuat bilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Inggris, bahasa Prancisnya, boleh seperti itu. Mungkin seperti itu gitu loh. Bahasa Jadi Inggris, bahasa diperkenankan. Madura, gitu. Boleh. Kan Oke. ada seni tradisional juga kan bisa ada yang menggunakan nyanyian-nyanyiannya itu kan ada dari daerah atau Bahasa daerah daerah. asal masing-masing, bener. Nantinya pakai bahasa Inggris, bilingual begitu. Ide-ide kreativitas dari masing-masing pendamping kota dan kekompakan dari peserta didik itu sendiri nanti yang akan ikut pada kegiatan itu, Bapak Ibu, begitu. Yang jelas Oke. masing-masing kabupaten kota kami berikan waktu 5 menit untuk penampilan di introduce your team atau introduction of Regency NCT dan juga di ANP atau Athlete Performance seperti itu Bapak Ibu. Itu saja sih. Oke. Terima kasih Pak Wahid dan moga-moga Pak Jawahir juga masih menyimak sehingga bisa memahami atau mendapatkan jawaban tersebut. Kayaknya sudah tidak ada yang raise hand, tetapi ini ada beberapa pertanyaan, tapi Bu Ririn, jadi ini guyonan mungkin apa ya Bu Ririn? Anaknya mau ikut, tetapi asal ibunya ikut gitu ya, nggak apa-apa Bu Ririn, ikut aja. Itu saya yang jawab Bu Ririn. Nah, maka insya Allah kalau sudah ada, barangkali ada lagi yang mau dipertanyakan, kok di sini saya lihat tidak ada yang mengangkat tangan, Bapak Ibu. Di chat juga sudah tidak ada dan sudah jam 9. Ya. Oh, ini Bu Ririn katanya serius ini ya. Tapi pertanyaannya lucu-lucu Bu Ririn, jenengan masa pakai bahasa tubuh ditranslate juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tergantung pada pendamping kayaknya nggih. Apa perlu jawaban resmi Pak Bu Ririn? Oh, ketawa. Nggih, monggo. Sekarang untuk terakhir itu insya Allah ada beberapa hal yang penting yang dari pertanyaan itu tadi adalah terkait dengan bagaimana pembiayaan peserta dan secara detail sudah dijelaskan oleh Pak Chen dan Pak Wahid bahwa per peserta itu 400 dan masalah itu resmi atau tidak itu insya Allah nanti panitia MGMP Provinsi akan mengirimkan proposal ke Capdin, masing-masing Capdin dan sekolah-sekolah untuk seperti yang ditanyakan oleh Pak Bambang, legalitas MGMP, dari MGMP. kegiatan ini. Oke, MGMP. Legalitas dari
kegiatan ini. Insya Allah semuanya legal karena memang ini dikelola oleh orang-orang profesional. Bukan begitu nggih Pak Chen? Nah, terus masalah jumlah peserta itu kalau ada lebih itu nggih, ada lebih karena ini ada ke kuotanya ataupun kurang, ini sama lebih atau kurang, itu nanti kita tunggu ada per 1 sampai 7 November itu untuk upgrade sehingga ada kalau misalnya istilah Pak Anu itu ada subsidi silang gitu loh. Mana mungkin ditutup dari kabupaten kota yang lain kan kayak seperti itu. Tetapi harus ada ketoroi. Itu resmi. Enggak Pak. Cuma tahu aja istilahnya begitu. Kemudian ada lagi ya yang paling krusial itu tadi. Jadi kalau masalah wajib tidaknya tadi ada pendidikan wajib tidak. Mari kita sukseskan kegiatan English Camp ini karena ini adalah program kita bersama untuk kemajuan kita bersama sehingga mari kita usahakan maksimal bagaimana caranya usaha kita untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mensukseskan program ini. Kira-kira kesimpulan sedikit itu nanti kalau butuh detailnya insya Allah nanti saya kirim secara detail setelah saya tulis secara rapih gitu nggih karena ini masih pakai acak-acakan. Terima kasih. Itu mungkin dari saya selaku pendamping untuk acara tanya jawab. Kurang lebihnya saya minta maaf karena belum pernah ada pengalaman untuk live jadi pendamping. Jadi agak grogi ini Pak ya. Ini pengalaman pertama. Ini gara-gara Bu Iva aja ini ya. Sehingga saya harus membantu Bu Iva bertanggung jawab. Terima kasih Pak sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita. Saya kembalikan. Bu Ita, halo. Hilang. Bu Ita hilang. Saya masih mungkin nggak. Bu Ita. Bu Ita, Pak Puspo. Nina Bobo si kecil. Wapri toh? Ada di di pengurus Pak Puspo bisa langsung ditutup dengan doa. Baik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, pengurus MGMP, SMA Bahasa Inggris Jawa Timur dan teman-teman perwakilan atau Ketua MGMP Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang telah menghadiri sosialisasi kegiatan English Camp yang merupakan salah satu program dan Bapak Ibu sekalian yang mengusulkan dan kami mencoba untuk memfasilitasi dan merealisasi. Kami berharap bahwa kegiatan ini tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana apabila Bapak Ibu tidak mendukung. Saya yakin dukungan Bapak Ibu, Ketua MGMP Kabupaten Kota se-Jawa Timur adalah prioritas. Dan di malam hari ini nanti untuk juknis dan proposal dan sebagainya akan kami kirim di grup kaptensi dan secara wapri ke ketua-ketua MGMP Provinsi Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Timur. Saya mewakili pembawa acara menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika dalam melayani Bapak Ibu untuk sosialisasi di malam hari ini kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng Foto Pak bersama. Ya, foto bareng yuk. Foto bareng yuk. Foto bareng. Oke. Foto bareng. Cantiknya re, Bunda Uli re. Kostum paling gampang pakai mukena.
Ya. Full body langsung tertutup. Bunda Uli. Oke. Terima kasih. Ayo Mbak Yanti lah gitu ketok Padang. Ya pinter. Ayo yuk Padang biar Mbak Nunu. Jan Mbak Nunu iki anjane. Kok gak ketok toh? Oh, kamerane rada kan. Oke, 1 2 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah. Bye-bye. Bisa lagi foto nih. Ping piro toh? Satu lagi ta. Kurang siap Sekali sih. bisa. Ya rokok melolo Pak Rasidi. Ambu. 1 2 3. Oke. Terima kasih. Sahabat kadang Bye-bye. Izin. Selamat beristirahat. Mirip-mirip caleg ya saya ya Night Pak night Puspo ya. everybody. Good Thank you. Kalau pakai kopiah gini Sukses kegiatannya Pak Wahid. Ya, mirip-mirip siap. caleg. Pak Rasidi ngebul. Aduh, kenapa Pak Pur? Pak Pos ini nggak ada itu apa namanya tambahan diskusi? Pak Pur pokoknya ngirim lo ya. Iya, bisa Pak. Ngirim. Apa Bu? Lemparno iki. Kota Pak Puspo itu ada ngirim, tambahan ojo diskusi apa sampe enggak? gak Enggak apa ngirim. nih? Bu Titin, Tambahan aku rindu tulisanmu. divisi. Luwe cedek teko batu yang trawas timbang kok Saya nggak sempat kediri nulis Bu. Ya Allah Pernah ini model tinggal di jurnal IG pemantauan. tapi hasilnya Ya, enggak Dad, tahu. ya. Penasaran. Sing ngerangkum Kamu Bu besok Umi di kok Batu. bisa tenang aja Mbak Tin. Ya wes diwakilna Bu Mis Winter kok. Yo Po Winter ternyata pilihanin jenengan puas. Oh jangan salah. Jangan Pinter salah. memilih. Aja kari GR. Lagi ada si anu ini. Aku korban iki. Bu Iva Aku sudah korban Bu Iva. ta. Sing Gimana, dito Pak? Bu Umi Rohmah ki Sudah ta aku yang durung buat ngerti. PPT. Bu Umi Roma, Pak, bolehkah ini saya gimana? melihat wajahnya? Aku Serius Pak, ini tadi saya juga maunya itu on cam. Alasannya nggak tahu, kamera rada jelek. gaptek. Rada gaptek. Besok Sudah besok tua, kalau Pak, ketemu gaptek. pasti kaget Pak. Ini Iya, ketemu kaget kaget ya? nanti ketemu Bumi. Surprise Pak, surprise. Pas ketemu aja. Mana ampun aku. Saya Terima buat kasih Bapak penasaran Ibu. memang. Itu Sengaja satu bikin kabupaten penasaran. dengan Bu Iva nggih Bu Umi itu. Dalam? Iya. Satu Yes. Pak. kabupaten dengan Bu Iva. Dari Sama Lamongan. CS-nya Bu Iva Pak. sama errornya itu. Sama Dari errornya soalnya. Lamongan. Nggih. Nggih sampun. Nggih. Dari Lamongan juga. Nggih, insya Allah Izin ketemu live ya. besok. Oke.